Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fitri Dwi Aryani dengan MTM 2475 kelas 4D Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat oleh saya dan rekan saya bernama Arisa Niarum. Jadi saya dan rekan saya membuat aplikasi kasir untuk toko kue pasar tradisional di WH-Lib. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang utama dan sekarang saya akan menjelaskan di struknya. Atau halaman pembayaran atau halaman struk pada kasir toko kue Halim. Halaman ini merupakan tahapan akhir dari proses transaksi setelah pelanggan selesai memilih makanan atau kue yang ingin dibeli. Fungsi utama itu makanan ini melakukan proses pembayaran secara otomatis dan lebih terstruktur. Pada bagian paling atas terdapat toko kue Halim. Nama toko ditampilkan agar struk terlihat lebih profesional dan jelas identitas tokonya. Di bawahnya ada tanggal dan waktu transaksi. Fitur ini penting karena dapat digunakan sebagai bukti transaksi dan memudahkan pencatatan penjualan harian. Pada contoh terdapat beberapa. Teman-teman, saya akan memberikan contoh kalau teman-teman sudah. Yang pertama itu kita pilih misalnya pai kita ada yang beli 19 biji, terus ada sus 19. Ada sus ini belinya 50 buah, 49 buah. Ada kue pastel dibeli 50 buah. Nah, kalau misalnya kita udah milih dari menu makanan, maka akan muncul di menu pembayaran seperti ini. Nah, ini contohnya ya, produk yang telah dipilih tadi akan muncul di sini sudah sesuai dengan apa yang akan dibeli. Dan di sini ada unit buah ya yang pengen buah. Berapa unit yang akan dibeli, terus ini ada subtotalnya. Dan ini jumlahnya sebesar 168.000. Dengan tampilan seperti ini, kasir dapat melihat rincian pembelian dengan lebih jelas dan pelanggan juga dapat mengecek kembali pesanannya sebelum melakukan pembayaran. Kan udah jelas teman-teman. Jadi kue pai dibeli sebesar 19 biji dengan harga subtotal itu 19.000 dan lain-lain. Transaksi ini dibuat seperti ini agar lebih cepat, praktis, dan mengurangi risiko kesalahan. Kemudian terdapat bagian bayar. Pada bagian ini kasir memasukkan jumlah uang yang diberikan ke dalam kolom jumlah bayar. Misalnya uang yang diberi itu 200.000. Maka di sini akan muncul kembalinya. Kalau misalnya dia ngasih uang pas, maka kembalinya akan nol. Fitur ini otomatis membantu kasir terutama kondisi toko ramai agar transaksi cepat berjalan cepat dan akurat. Selanjutnya terdapat tombol bayar. Nah, kalau misalnya telah membayar, maka transaksinya itu bakalan kesimpan dan kehapus otomatis. Kita tambahin lagi. Nah, ini ada tombol print. Print ini digunakan untuk membuat dan menampilkan struk pembayaran. Struk ini dapat digunakan sebagai bukti pembayaran, catatan transaksi, dan arsip penjualan toko. Kalau misalnya kita mau print,
maka dia tuh akan muncul seperti ini. Tapi kita hapus sesuai dengan mesin printnya nanti ya. Contohnya seperti ini, untuk ukurannya bisa disesuaikan nanti sesuai dengan mesin print penjual. Karena berhubung mesin print itu belum terkonek, jadi belum bisa kita atur. Nah, ini ada tombol kembali, digunakan untuk kembali ke halaman di aplikasi. Fungsinya agar kasir bisa langsung melakukan transaksi baru dengan pelanggan berikutnya tanpa harus membuka ulang aplikasi. Nanti kalau udah selesai, udah dibayar dan di print, bisa gitu. Hapus. Tapi kalau misalnya tadi pelanggan, kan kita sudah menambahkan kue pie, sus, pastel. Tapi tiba-tiba pelanggan itu gak jadi beli kue susnya. Ini bisa kita hapus. Kue sus. Dan kalau misalnya pelanggan tadi nggak jadi beli, kita tuh bisa hapus dari clear bagian sini. Dan terakhir ada kata ucapan terima kasih. Tulisan ini terlihat sederhana, tapi penting sebagai bentuk pelayanan dan ucapan sopan pada pelanggan setelah melakukan pembelian. Jadi, tahapan akhirnya itu halaman pembayaran ini dibuat untuk membantu proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien dengan adanya fitur perhitungan otomatis, jumlah bayar, kembali, dan cetak struk, maka pekerjaan kasir menjadi lebih mudah dan proses pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat serta terorganisir. Namun, di aplikasi ini masih banyak kekurangan, tetapi akan kami perbaiki terus-menerus agar dapat menghasilkan aplikasi yang lebih sempurna. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.